sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Dan selamat datang juga di tanggal 1 Juli. Semoga di bulan 7 ini kita bisa bangkit menuju lebih maju dan lebih baik. Oh ya, dan bagi teman-teman juga yang lagi skripsian, semoga urusan konsul, penelitian, dan lain sebagainya dapat dimudahkan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas review chapter 357, yang dimana pada chapter tersebut kita mendapati serangan brutal dari Endeavor yang harusnya dapat membunuh si All For One. Namun ternyata lagi-lagi kekuatan plot armor dari All For One diberikan lagi oleh Bang Hori. Bener-bener sini botak susah banget mampusnya cuy. So di konten kali ini akan kita bahas mengenai detail chapter 357. Mulai dari apa saja serangan yang diterima All For One, kemudian apakah visi Endeavor ini benar adalah visi tentang masa depan My Hero Academia, dan masih banyak lagi. Untuk itu akan kita bahas di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Serangan yang diterima All For One. Pada chapter kali ini, kita mendapati beberapa serangan yang sangat brutal diterima oleh All For One. Nah, diantaranya seperti Jet Burn dan lain sebagainya. Pertama-tama, Endeavor melakukan serangan dengan cara meninju All For One dengan tinju apinya, yang nantinya mengakibatkan tangan kanannya buntung di chapter 356 sebelumnya. Namun, meskipun All For One terhempas jauh, tapi serangan Endeavor sebelumnya ternyata kurang efektif, sebab All For One masih sempat-sempatnya mengaktifkan Quirk yang kemampuannya mampu membuat perisai. Tapi dengan cepat pula Endeavor langsung mengumpulkan energi Quirk-nya dan langsung meninju All For One dengan brutal dengan memakai jurus Vanishing Jet Burn. Endeavor memakai Jet Burn di sini disebabkan karena dia ingin menghancurkan perisai milik All For One terlebih dahulu. So, maka dari itu Endeavor membakar All For One terlebih dahulu hingga perisainya melemah. Kemudian setelah berhasil membuat All For One lengah, Endeavor sekali lagi meninju All For One hingga menimbulkan ledakan yang membuat hero dan villain lain terkena pula dampaknya. Nah, setelah itu Endeavor menyeret paksa hingga membuat All For One semakin lengah. Tujuannya di sini tentu saja untuk membuat All For One tak sempat memakai Quirk untuk menyerang Endeavor, sehingga All For One sampai-sampai hendak mencuri Quirk Hellflame biar Endeavor berhenti menyiksa dirinya. Tapi sekali lagi Endeavor berhasil mencegat aksi All For One dengan cara menembakkan serangan laser dari matanya. Alhasil membuat All For One gosong tangannya. Buset. Dan serangan finishing dari Endeavor, yakni Prominence Burn, akhirnya dipakai dan membuat ledakan besar di atas langit. Serangan akhir ini membuat All For One gosong terbakar, sampai-sampai membuat tubuhnya runtuh sedikit demi sedikit. Oke, jadi terhitung beberapa variasi serangan balasan dari Endeavor kepada All For One, yakni tinju api, Vanishing Jet Burn, tinjuan api yang menimbulkan ledakan, kemudian Endeavor juga menyeret All For One dengan dorongan api di kakinya hingga mendapatkan super speed, lalu laser dari matanya, dan terakhir ada Prominence Burn. Jadi di chapter kali ini, sepertinya benar-benar mengartikan makna dari nama Quirk Endeavor, yakni Hellflame atau api neraka, yang memang benar-benar sangat brutal hingga membuat All For One seperti disiksa di neraka. Penglihatan visi masa depan. Pada chapter 357 dirilis, banyak pembaca yang langsung menyoroti salah satu panel yang dijelaskan oleh Endeavor, yang mana pada panel tersebut menunjukkan dengan sedikit samar-samar bagaimana siswa kelas A yang kita kenal terlihat lebih dewasa, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi tentang apa ini sebenarnya. Nah, pada panel tersebut menunjukkan ada Soto, Bakugo, Kirishima, Deku, Ida, Momo, Ochako, dan mungkin ada Suyu juga yang terlihat sudah lebih dewasa dengan tubuh yang ya kisarannya 17-18 tahun. Pokoknya lebih dewasa gitulah. Nah, ditambah lagi dengan tampilan mereka yang sangat berbeda pada panel ini, yang mana Soto gaya rambutnya lebih rapi dan juga terdapat semacam ventilasi punggungnya yang berubah dari alat yang biasanya Soto pakai. Kemudian ada Bakugo yang terlihat memakai gauntlet granat yang juga terlihat lebih canggih dari yang pada umumnya kita lihat. Ini sebenarnya lebih mirip dengan gauntlet Bakugo yang digunakan pada saat movie ketiga pada saat beraksi di negara Oseon. Lalu ada Kirishima yang terlihat lebih gondrong dan memakai kostum baru yang lebih panjang. Kayak gaun-gaun gimana gitu bentuknya. Banyak yang bilang ngikutin Crimson Riot. Kemudian ada juga Deku di sini yang jika diperhatikan lebih detail, kini jubahnya makin panjang hingga ke kaki. Nah, jubah ini adalah shawl milik Garen Torino yang sudah robek namun kemudian dijahit sambung hingga Deku kini terlihat memakainya sebagai sebuah jubah. Tapi belum selesai sampai di situ. Kini Deku juga terlihat memakai gauntlet yang tidak seperti gauntlet Air Force pada umumnya, yakni terdapat semacam benda asing seperti punya Jiro di atas tangannya, yang diduga ini adalah alat bantu untuk Quirk milik pewaris kedua.
Kan Powers kedua diperlihatkan memiliki gauntlet juga tuh di tangannya. So, bisa jadi ini adalah alat support untuk Quirk Powers kedua. Tapi ini hanyalah visi atau hayalan dari Endeavor pada saat mengungkapkan dosa-dosanya pada All For One. Yang bisa saja ini adalah harapan di mana pada saat dewasa nanti, anak-anak generasi mudanya sudah menjadi hero yang hebat. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, ini adalah Easter egg dari Bang Hori tentang bagaimana masa depan anak-anak dari kelas A nantinya. Dan tidak sedikit juga yang menganggap bahwa ini adalah pertanda akan ada sequel My Hero Academia setelah tamat di tahun ini. Tapi terlepas dari itu, gambaran masa depan yang ada di chapter 357 ini belum jelas maksud dan tujuannya apa. Bagaimana All For One bangkit dan apa hubungannya dengan Eri? Setelah dibakar oleh Endeavor sampai gosong, All For One kemudian bangkit dengan cara menyembuhkan dirinya sedikit demi sedikit, yakni ditandai dengan All For One yang masih dapat berbicara, lalu matanya yang tiba-tiba muncul dan telinganya yang tumbuh kembali. Alhasil dari sini muncul tanda tanya besar tentang apa yang terjadi pada All For One sebenarnya. So, di segmen kali ini akan kita coba menerka-nerka bagaimana ini bisa terjadi. Pertama, kita perlu ketahui bahwa Quirk regenerasi sebenarnya All For One telah miliki. Hal ini dibuktikan dengan Shigaraki yang memiliki Quirk regenerasi pula. Sebab Shigaraki mendapatkan Quirk itu berkat diberikan oleh Dr. Ujiko yang memiliki sampel Quirk asli dari sang All For One. Yang jadinya All For One saat ini hanya mendapatkan versi salinan dari Quirk yang dimiliki oleh Shigaraki. Nah, meskipun Quirk regenerasi itu memang efektif, tapi All For One sebelumnya mendapatkan kendala di mana dia tak dapat menumbuhkan beberapa organ tubuh yang telah hilang, seperti hidung, mata, dan telinga. Artinya, bisa jadi mengapa Quirk regenerasi kurang efektif pada All For One, karena besar kemungkinan dia mendapatkan Quirk regenerasi jauh setelah dia bertarung dengan All Might di masa lampau. So, maka dari itu, Quirk regenerasi hanya dapat menyembuhkan luka di kondisi setelah penggunanya mendapatkan Quirk regenerasi tersebut. Lantas, mengapa All For One bisa sembuh di sini? Well, bisa kita lihat di salah satu panel pada saat All For One menjelaskan bahwa tubuhnya yang terbakar saat ini adalah tubuh yang sudah kadaluarsa, yang jadinya dia ingin mencoba hal baru, dan kemudian di salah satu panel memunculkan Eri serta obat penghancur Quirk. Sekarang, apa hubungan antara All For One yang beregenerasi, Eri-chan, dan juga obat penghancur Quirk? Oke, kita bakal runtut satu persatu. Jadi, pada dasarnya, Shigaraki masih memiliki obat penghancur Quirk yang telah dia curi dari Chisaki di Arc Overhaul, yang kemudian digunakan lagi di Arc Paranormal Liberation guna untuk menghancurkan Quirk milik Aizawa. Tapi sayangnya, Aizawa dengan cepat langsung memotong kakinya sendiri sehingga Quirknya tak jadi musnah. Nah, sekarang Shigaraki masih memiliki obat penghancur Quirk tersebut. Perlu diketahui bahwa obat penghancur Quirk ini mengandung darah dari Eri-chan yang memiliki Quirk Rewind, dan Quirk Rewind memiliki kekuatan yang mampu mengembalikan kondisi tubuh makhluk hidup menjadi kondisi seperti semula. Misal nih, tangan kalian terpotong gitu kan. Nah, dengan Quirk Rewind, maka tangan tersebut bakal tumbuh kembali. So, di chapter kali ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa All For One meregenerasi kembali tubuhnya. Dan bisa saja di beberapa chapter ke depan, kita akan melihat wujud asli dari sang All For One semasa dia masih di kondisi prima. Nah, dari sini bakal timbul dugaan bahwa nampaknya All For One ini telah berhasil memakai Quirk Rewind milik Eri dengan cara memanfaatkan obat penghancur Quirk yang mengandung Quirk Rewind. Dan jika dugaan ini benar nantinya, maka kini All For One memiliki Quirk Rewind yang bakal sesuka hatinya dia gunakan. Kemudian bisa jadi pula Dr. Ujiko terlibat dalam memanfaatkan obat penghancur Quirk tersebut, karena kita tahu bahwa Dr. Ujiko adalah ilmuwan yang membuat Nomu dan mengisi Quirk dari All For One yang ada pada Nobu dan juga Shigaraki, yang jadinya tidak menutup kemungkinan kalau obat penghancur Quirk berhasil diekstrak dan kini menjadi Quirk yang digunakan oleh All For One di perang yang saat ini terjadi. Apa yang dialami oleh Yoichi dan Deku? Di akhir chapter 357, Yoichi tiba-tiba merasakan firasat buruk yang terjadi padanya, yang langsung saja muncul ke hadapan Deku dan melaporkan firasat tersebut. Kemudian Deku juga kedatangan tamu yang sampai di chapter terbaru yang rilis saat ini belum diketahui apa sebenarnya. Oke, pertama kita bahas Yoichi dulu. Jadi, besar kemungkinan firasat buruk yang dirasakan oleh Yoichi ini adalah firasat buruk akan kembalinya sang All For One atau kakaknya sendiri. Dan hal ini Yoichi dapat rasakan karena Yoichi dan All For One sebenarnya terhubung satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, Yoichi dan All For One adalah saudara kandung. Kedua, dimensi Vestige Quirk One For All dan All For One juga dapat saling merasakan satu sama lain. Dan ketiga, Yoichi adalah salah satu dari sekian banyak sosok yang pernah diberikan Quirk oleh All For One, yakni Quirk Stockpiling. Alhasil, Yoichi dapat merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh All For One. Nah, maka dari itu, jawaban dari firasat buruk Yoichi di sini adalah karena kebangkitan dari sang All For One.
Oh ya, bisa jadi firasat ini juga bakal mengonfirmasi bahwa All For One di tempat lain kini kekuatannya semakin meningkat setelah bergenerasi. Kemudian ada Deku yang kedatangan tamu dari atas udara. Nah, ini juga sebenarnya masih belum jelas, tapi tak ada salahnya jika kita berspekulasi akan hal ini. Yang pertama, bisa jadi ini adalah rombongan jet dari Angkatan Udara Amerika yang sebelumnya stay di Jepang setelah Star and Stripe dibunuh oleh Shigaraki, yang maybe ditugaskan oleh All Might untuk menjemput Deku agar segera ke sekolah Yue untuk menghadapi Shigaraki. Kedua, bisa saja ini adalah serangan villain dari antek-antek All For One yang tahu kalau Deku sedang kabur dari Pulau Okuto. Hal ini diduga karena titik-titik yang muncul di hadapan Deku ini memiliki formasi yang tidak beraturan, tidak seperti formasi jet Angkatan Udara Amerika yang pernah ditunjukkan saat mengantar Star and Stripe ke negara Jepang. Sehingga bisa saja yang datang kepada Deku ini adalah villain yang bisa terbang. Tapi jika memang villain, harusnya Deku dapat mendeteksi hal ini dengan danger sense, ya kan? Tapi ya, kita tidak tahu pasti. So, mungkin itu saja pembahasan kita di konten detail kali ini. Ini durasinya jauh lebih panjang ketimbang pembahasan review chapternya kemarin ya. Tapi ya tak masalah, namanya juga seru-seruan ya kan. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.